Berarti ya, ini obat penyembuh yang luar biasa. Kalau kesadaran kita sudah kesadaran ilahiyah. Kalau yang ilahiyah sudah hadir, problem dunia seperti apapun, termasuk yang membuat kalian overthinking kah, yang membuat kalian stres dan lain sebagainya, sudah jadi tidak berarti lagi. Jadi bahwa hidup ini memang ada pola-pola sunnatullahnya, tapi kadang-kadang pola-pola ini justru yang membuat kita terus jadi pesimis. Saya sudah terlanjur males-malesan, Pak. Mungkin masa depan saya suram misalnya. Ini kan terus kita jadi pesimis. Karena polanya orang hidup begitu. Kalau kamu malas, kalau kamu tidak rajin, ya kemungkinan masa depanmu suram. Tapi kalau dalam Islam ada satu variabel tadi, variabel Tuhan, yang saya sebut qadar tadi. Ya mungkin masa depanku suram, tapi kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak mungkin? Jadi kalau dalam agama itu kan enaknya ketika Tuhan masuk, terus apa yang tidak mungkin? Kan ada itu ayatnya, kalau Allah menghendaki seluruh dunia ini bisa beriman semua, kan begitu. Jadi kalau Allah menghendaki itu apa yang tidak mungkin. Dan itu istimewanya kalau konsep dalam agama, termasuk Islam. Jadi variabel ketuhanannya. Jadi yang pertama itu bedanya apa dengan tawaran-tawaran Islam? Semua yang ditawarkan Stoik tadi di level nilai sudah sangat Islami. Tapi agama termasuk Islam bisa menambahkan satu variabel, yaitu masuknya Tuhan di level qadar ketika mengatasi berbagai kelemahan dan ketidakmungkinan kalau dikejar dengan cara berpikir yang normal. Jadi itu istimewanya. Yang kedua, dari perspektif agama seperti Islam, misalnya dalam tasawuf, itu ada perbedaan. Kalau di Stoik tadi fokusnya kan mungkin dalam tanda petik ya, kenyamanan diri, ketenangan diri, kebahagiaan diri. Tapi begitu kita geser ke agama, ternyata finalnya tidak itu. Kalau dalam tasawuf itu ya finalnya juga Tuhan, finalnya juga Allah. Jadi obatnya ya Allah, tujuannya ya Allah. Kalau yang di Stoik tadi obatnya adalah pembenahan diri, tujuannya kebahagiaan. Jadi masih berhubungan dengan diri. Sementara kalau dalam agama, dalam Islam ya finalnya Allah. Makanya saya tiba-tiba teringat ada cerita, saya tidak tahu pasnya, tentang Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi satu ketika beliau ini sakit. Terus ada 3 orang sufi yang mengunjungi beliau. Ya sakit fisik ya. Kalau kalian tadi kan sakit mental. Tapi ini sama-sama sakit. Jadi sama-sama sakitnya. Kita analogikan saja, wong ya sama-sama sakit. Cara menyikapinya. Sufi pertama bilang begini, tidak bisa disebut seorang yang makomnya tinggi kalau dia tidak bersabar atas ujiannya Tuhan. Jawabannya Robi'ah, itu juga belum tinggi. Terus sufi kedua bilang, tidak bisa disebut orang yang makomnya tinggi kalau dia tidak bersyukur atas ujiannya Tuhan. Ini sudah bersyukur loh, tapi kata Robi'ah juga belum tinggi itu. Oke, sufi yang ketiga bilang, tidak bisa disebut orang yang makomnya tinggi kalau dia belum gembira dengan ujiannya Tuhan. Jadi dikasih ujian sakit fisik atau sakit mental malah gembira. Itu tetap belum tinggi kata Robi'ah. 3 sufi ini terus mungkin setengah jengkel ya. Kok dibantai semua itu loh. Padahal ini sudah luar biasa loh. Kamu sabar, kamu bersyukur, kamu gembira, dikasih ujian malah gembira. Tapi kata Robi'ah tetap belum tinggi.
Terus mereka tanya, lah terus yang tinggi itu yang seperti apa? Tidak disebut, kata Robiah, orang itu makomnya tinggi kalau dia tidak ingat ujian saat dia ingat Tuhan. Jadi katanya Robiah, teori-teori dari para sufi tadi itu masih senternya adalah si sufi. Sufi yang sabar, sufi yang syukur, sufi yang gembira. Jadi yang ada di pikirannya masih ada akunya. Belum tinggi. Belum makom cinta. Kalau versinya Robiah akan terkenal dengan mahabbahnya. Orang yang mencintai itu sudah kikis akunya. Yang di pikirannya sudah tidak tentang dia lagi, tapi tentang yang dicintai. Berarti apa? Yang ada di pikirannya setiap hari ya tentang yang dicintai, tentang Tuhan. Kalau 3 yang awal tadi kan baru ingat Tuhan saat ada ujian. Kalau orang yang makomnya tinggi ya setiap detiknya ingat Tuhan. Dan saat ingat Tuhan dia sadar ya mesti nanti ada ujian dari Tuhan. Jadi ketika ujian datang dia ya enggak kaget, ya enggak, biasa saja. Kenapa? Karena sudah ingat Tuhan. Kita kan sering berteori kalau kita sakit, alhamdulillah ditegur untuk ingat Tuhan. Ya itu kan makom kita yang masih rendah. Tapi makomnya para sufi, dia enggak butuh sakit untuk ingat Tuhan karena setiap detiknya sudah ingat Tuhan. Maka tidak disebut makom tinggi kalau dia tidak ingat ujian saat ingat Tuhan. Jadi di antara ingatannya tentang Tuhan adalah ya nanti Allah mesti ngasih kegembiraan, ngasih kesedihan, ngasih ujian, tidak masalah. Dia sudah siap. Nah ini menarik kan kalau ditarik ke tasawuf. Ya mirip sih seperti stoik tadi yang bahwa kita ingat hukum alam. Kita ingat bahwa hidup ini ada naik turun. Kita ingat hidup ini ada ujian. Tapi kan variabel Tuhannya belum masuk. Kalau dalam tasawuf variabel Tuhannya terus masuk bahwa untuk bisa begitu ya orientasi hidupnya terus diarahkan ke Tuhan. Berarti ya, ini obat penyembuh yang luar biasa kalau kesadaran kita sudah kesadaran ilahiyah. Kalau yang ilahiyah sudah hadir, problem dunia seperti apapun, termasuk yang membuat kalian overthinking kah, yang membuat kalian stres dan lain sebagainya, sudah jadi tidak berarti lagi. Nah itu tawaran kalau dari agama, dari Islam.